Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Bapak Letkol CHK Lukmantias SHMH Purnawirawan, salah satu putra terbaik Kabupaten Subang, dan beliau declare untuk maju sebagai bakal calon Bupati Subang mendatang. Seperti apa sosoknya? Kita ikuti saja. Bapak Letkol Lukmantias SHMA adalah keluarga yang harmonis, religius, juga prajurit Angkatan Darat yang sekarang sudah purnawirawan. Hobi beramal sosial, juga tetap bekerja. Lukmantias juga seorang taping olahragawan yang tentunya pesepeda bersama istrinya Dr. Monica dan komunitas Sasapedan Jajan Timbal yang akan maju pilkada di 2024 Subang. Tujuan utamanya adalah mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Pria 52 tahun kelahiran Soklat Kabupaten Subang ini mendedikasikan dirinya di 2024 sebagai bakal calon Bupati Subang. Tujuan awal kegiatan ini sebenarnya adalah kita goes dan makan bersama di tempatnya Bapak Sugiono. Namun derasnya dukungan masyarakat, kita meminta Pak Lukmantias untuk merespon untuk maju di pilkada 2024 di Kabupaten Subang. Rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu, umur, mudah-mudahan juga menjadi keberkahan ke depannya. Terima kasih banyak kepada Saibul Bait, Bapak Haji yang terhormat. Mudah-mudahan barokah Mekahnya masih menempel dan kita juga kebagian pada hari ini. Amin, 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 amin. Kemudian juga Bapak Ibu, baik dari Sajati, dari Budi Galau maupun juga teman-teman dari Stronger yang sudah hadir pada kesempatan siang ini. Saya mohon waktunya. Jadi tadi sempat disampaikan oleh Mas Fauji bahwa saya calon Bupati Subang gitu. Alhamdulillah, kalau dukungan, dorongan maksudnya itu sudah disampaikan, bahkan oleh Pak Kombes sendiri juga pernah menyampaikan kepada saya itu majulah Pak katanya. Jadi mungkin masih lebih pada awal ini yang penting kita silaturahmi dulu aja, memperkenalkan diri. Saya termasuk orang yang tidak sepakat dengan kenaikan harga BBM. Nah, sebetulnya Pertamina juga tidak punya kewenangan soal kenaikan harga BBM ini. Yang dinaikkan adalah harga BBM subsidi yang menjadi kewenangan pemerintah. Jadi, kalau memang subsidi BBM itu tidak tepat sasaran, yang harus dikontrol adalah penyaluran subsidi BBM itu supaya tepat sasaran. Kemudian kalaupun memang ada defisit anggaran, proyek-proyek besar yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat secara langsung itu sebaiknya ditinjau ulang. Jadi prioritasnya tetap bahwa kekayaan alam negara itu untuk kesejahteraan rakyat. Itu pandangan saya terkait dengan BBM. Yang kedua, situasi politik nasional ini di tahun 2024 kita akan mengadakan pesta demokrasi berupa pemilihan umum yang akan memunculkan pimpinan nasional yang baru, ya, karena Pak Jokowi sudah 2 periode. Nah, kemunculan pimpinan yang baru ini akan diikuti dengan perubahan kebijakan, perubahan arah sesuai dengan aspirasi politiknya. Nah, ini harus diantisipasi oleh daerah, termasuk oleh kita semua sebagai orang Subang. Agar apa? Agar perubahan itu juga memberikan dampak kesejahteraan, peningkatan yang lebih baik untuk masyarakat di daerah, khususnya Subang.
Ya, jadi ini hal-hal strategis yang berkaitan dengan situasi politik nasional saat ini. Kemudian untuk politik regional di Jawa Barat itu kita punya proyek Rebana, Pak. Pernah dengar kan ya? Rebana itu menyangkut Cirebon, Subang, dan juga Majalengka. Ini adalah proyek besar. Diatur di dalam Perpres nomor 87 tahun 2021. Anggarannya bersumber dari APBD Jawa Barat dan juga APBN nasional. Besarnya itu 235 triliun. Ini sangat besar sekali. Dan digulirkan melalui 81 program pembangunan di 9 kawasan. Kita membuka kota-kota baru. Kotanya itu katanya berorientasi kepada konsep hidup, bekerja dan bermain. Subang akan ada di mana? Di Rebana ini. Yang pasti apabila Rebana ini berjalan dan tahun 2023 sudah mulai berjalan proyek-proyek itu, 2024 diharapkan sudah ada yang selesai. Itu kita bisa menikmati masyarakat Subang, bukan hanya jadi penonton kan. Kemudian juga hal yang strategis nih secara regional di Jawa Barat. Tapi benar tahu bahasa Indonesia ya Pak Haji ya? Sudah ada, tetapi itu bahasa orang ya. Tapi insya Allah dia bisa bahasa Sunda. Nah, dalam waktu dekat juga yang cukup strategis di Jawa Barat adalah perumusan lagi terkait program pembangunan Jawa Barat jangka menengah yang akan habis di 2024. Jadi 2024 Jawa Barat akan memulai lagi proyek pembangunan jangka menengah berikutnya. Ini harus kita memanfaatkan momentum ini. Subang harus menjadi pemain di dalam perumusan program pembangunan jangka menengah di tingkat Jawa Barat. Karena provinsi Jawa Barat ini yang akan menjadi objek pembangunannya adalah kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat, termasuk Subang. Nah, Subang adalah kota kita, kabupaten kita. Dan kita juga masih melihat perbaikan dan perubahan yang ada masih banyak dirasakan kekurangan oleh masyarakat kita. Dua hal itu untuk tingkat regional. Nah, sekarang untuk Subang, bagaimana situasi politiknya? Situasi politik di Subang dalam waktu dekat akan diproses lebih lanjut terkait pemekaran wilayah Subang Utara. Ya. Jadi prosesnya agak panjang, dari mulai tingkat desa dilakukan asesmen, dilakukan penilaian aspirasi, kemudian nanti setelah dari tingkat desa akan dibawa ke provinsi untuk dilakukan penilaian kembali oleh provinsi sebelum diajukan ke pemerintah pusat untuk diterbitkan undang-undang. Kalau secara persiapan, kalau saya boleh katakan Subang Utara itu mungkin sekarang persiapannya di 50% ya, 40%. Nah, pemekaran wilayah ini jangan sampai mengurangi kemampuan dan kesejahteraan ataupun sumber daya yang ada di Subang. Jadi kalau Subang kemudian mekar jadi 2 kabupaten dan bahkan kemungkinan akan lebih banyak lagi. Subang jadi Subang Utara, ini ada Subang Timur, wah, ada Subang Barat gitu ya. Tapi nanti dilihat gitu. Tapi paling tidak ketika dilakukan pemekaran masyarakat Subang, wilayah di Subang menjadi kalian gitu. Sebab nanti misalnya lalu kapal komes di Subang kurang luar kota yuk ke Subang Utara, udah jadi Subang Utara nanti. Nah ini kita harus perjuangkan untuk sumber daya di Subang ini. Nah yang saya kemudian tengarai juga saat ini Pak, ya punten nanti mungkin tidak semua kami bisa dengar, tapi dari beberapa pertemuan silaturahmi yang dilakukan, masyarakat Subang ingin ada figur pimpinan daerah yang baru, yang diharapkan membawa Subang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera dan lebih humanis. Nah kebetulan Pribados Muhammad Lukman Tias Amin bin Muhammad Amin Bakri, istri Pribados Dr. Monika Barbalin Patipawel atau singkatnya Monika Lukman Tias, spesialis bedah orat kardiovaskuler,
Jadi bedah jantung, mainannya bedah orang. Alasan uang lama asli Binong. Jadi pada kesempatan ini pidato politik pertama mungkin Mas Koji ini di Binong ini di Kota Luwu. Mudah-mudahan bawa barokah ya. Itu. Jadi dari beberapa pertemuan teman-teman saudara gitu ya, yang saya lihat juga baik semuanya, seringkali memberikan dorongan kepada Pribados untuk menjadi salah satu figur yang membawa perubahan di Kota Subang. Nah, Abi Pribados sangat menghargai keinginan Andre Tolan tersebut, keinginan Pak Kombes, keinginan Pak Fauji, keinginan Pak Dadan, keinginan Mas Kori, ya, kalau untuk di sini, keinginan Pak Toto juga nggak? Keinginan Pak Toto juga. Ya mungkin saya melihatnya kalau ini adalah sebuah amanah, ya tentunya ini bukan amanah jangka pendek, saya lihat jangka panjang. Maka selaku insan yang percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya akan kembalikan kepada irodatnya, kepada Khalid yang mempunyai kekuasaan. Tetapi saya pribadi juga akan melakukan usaha nyata dan juga tentunya tetap berdoa. Karena sesuai keyakinan saya, mintalah kepadaku maka akan aku berikan. Itu janji Allah. Jadi saya meyakini itu. Kalau memang ini adalah satu amanah, kami berkomitmen seperti itu. Nah, di sisi lain, saya Lukman Tias ini hanya memiliki teman, Pak. Hanya memiliki saudara yang saya anggap baik, ya, belum dikenal luas di Subang. Jadi kalau misalnya bicara tentang elektabilitas, saya harus banyak berusaha dan saya tidak mungkin bekerja sendiri, pasti juga harus disupport oleh teman-teman. Tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa saya dan keluarga berkomitmen untuk pasal itu Khairah. Pak, ini jasa dan pesantren ya, betul? Ya. Jadi kita akan pasal itu Khairah saja. Ya, mudah-mudahan juga bisa amal ma'ruf naik muka. Kemudian juga bisa membawa Subang kepada badan Batu maupun Jokowi. Nah, usaha nyatanya tadi itu kita harus memperkenalkan diri dulu mungkin ya. Ada beberapa potensi kita yang bisa kita laksanakan untuk itu. Saya pribadi di hadapan teman-teman sekalian, para wargi abdi aina, saya akan sangat menghormati apabila ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi itu adalah satu wujud dari demokrasi dan saya menjunjung tinggi demokrasi. Bahasa nama suara kita itu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi namun misalnya cocok dengan pribadi, ya jangan gitu. Karena nanti akan membawa dampak tanggung jawab. Begitu dari dalam konteks kepartaian, saya tidak membatasi siapa yang akan menjadi anggota partai mana, siapa yang akan mendukung calon mana secara organisasi. Silakan. Tetapi saya punya keyakinan secara pribadi di dalam konteks pemilu langsung umum bebas dan rahasia itu hak individu setiap manusia dijamin. Jadi maka karena tergantung keyakinan masing-masing, sehingga saya tidak akan membatasi silaturahmi, saya tidak akan membatasi pergaulan. Saya akan hadir di mana teman-teman yang punya perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, perbedaan latar belakang. Karena apa? Karena saya punya pandangan kita sama sebagai makhluk, kita sama sebagai manusia. Kemudian, nah ini sebetulnya sudah masuk ke strategi nih. Bukan sebenarnya Mas Koji betul-betul calon bupati lain, jadi akhirnya pembawa acara, ya betul calon bupati lain gitu ya. Nah,
Jadi kalau kepada strateginya, saya nggak tahu, saya bukan pede bahwa Sajati akan mendukung saya. Gitu. Sekali lagi bahwa Pasti ya, kalau juga siap ya. Alhamdulillah. Amin. Ya. Karena saya tuh yakinnya saya punya teman-teman yang baik gitu aja gitu. Jadi walaupun saya belum banyak dikenal masyarakat, tapi saya punya teman-teman yang baik. Saya yakin dengan teman-teman yang baik ini kita bisa berbuat yang lebih baik. Amin. Nah, kalau untuk strategi, saya punya teman Mas Oji dengan timnya dan juga bergerak di media massa. Saya juga tidak membatasi Mas Oji, Mas entok atau calon lain, Mas enggak, enggak. Sekali lagi kembali kepada pribadi masing-masing, maka ya. Nah kemudian saya juga masih punya tuntutan untuk tahu, untuk bisa mengukur sampai di mana sih orang mengenal pribadi saya dan keluarga. Jadi untuk bisa mengukur itu saya harus punya alatnya. Nah, alatnya alam. Dalam pemikiran alam yang sedang musim online ini, saya berpikir bahwa kita perlu ini misalnya nanti akan ada survei untuk elektabilitas, apakah memang betul amanah itu akan jatuh kepada saya atau tidak. Saya harus tahu dari hasil survei. Nah, ketika survei itu digulirkan, ternyata Allah menghendaki, ya kamu punya kesempatan untuk menjadi calon. Alhamdulillah saya siap dan keluarga juga siap. Tapi kalau misalnya sebaliknya, saya tetap enggak, gitu. Karena saya melihat ini adalah amanah. Kalau memang akan jatuh kepada saya, itu akan bisa dilaksanakan ketika saya terpilih. Jadi kita akan mapping itu sih. Ya. Nah, kalau misalnya saya kemudian ditanya, itu partainya mau partai apa? Nah, Dalam forum silaturahmi usai goes ini, Palu Pantias meminta saran dan masukan dari Bapak Kombes Sugiono Purnawirawan. Yang sekarang disebut dengan adalah sharing energy. Sharing energy itu adalah kaitannya membuat network. Apa itu network? Yaitu jaringan. Ini rekan, terima kasih sekali lagi kita support ketua kita untuk berkolaborasi dengan yang lain. Tidak bisa Pak Lukman Tias Ansi, tidak bisa. Jadi mesti sekarang ini semangat berjamaah. Ini yang kita kumandangkan. Jadi kalau saya suruh dekat, tidak bisa. Ya kan Jokowi itu pernah dia berhasil mengkolaborasikan beberapa kekuatan, ya kan? Nah, ini hal-hal yang perlu kita sikapi bersama. Berarti kita, karena kalau kita kuat karena berjamaah atau berkolaborasi. Tak kala kita hilangkan itu, maka serigala itu akan memakan domba-domba yang keliaran dari jamaahnya. Tetapi kalau dombanya kompak di padang pasir dimanapun, maka dia akan menjadi kekuatan yang besar. Inilah energi Lukman Tias. Ya, terima kasih. Kita sokong untuk kita bersama dengan lagunya tadi dan Sundari. Ya, kita sokong bersama. Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh perempuan dari Pantura pun, Bunda Mima, memberikan komentarnya. Dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, insya Allah kami teman-teman dari Subang Utara akan mensupport niat baik Bapak. Semoga amanah nantinya, semoga apa yang Bapak cita-citakan akan membawa Subang lebih baik lagi. Amin. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitupun tokoh dari Binong, Bapak Haji Dudung, memberikan komentar terhadap Palu Pantias. Sebagai investor, walaupun kami bukan di tubuh sejati,
kami sebagai besar akan mendukung sepenuhnya dengan rekan-rekan kami untuk saja barangkali yang jelas kami sangat mendukung sekali, dan insya Allah kami akan disampaikan ke rekan-rekan besar yang lainnya untuk mendukung Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama keluarga. Fondasi yang paling kuat dalam kehidupan bernegara itu adalah keluarga. Jadi pesan saya sih untuk saya pribadi khususnya dan untuk semuanya, mari kita jaga keluarga kita semua dengan baik. Dukungan pun oleh Wadi Galau. Demikianlah pertemuan dan deklarasi seorang Gweser yang juga putra terbaik Subang, Bapak Letkol Panjas SHMH Purnawirawan, yang siap maju untuk di Pilkada 2024 untuk Subang ke depan lebih baik. Terima kasih, dan kami semua berharap ke depan Subang lahir pemimpin-pemimpin yang memajukan Subang. Pilihan ada di tangan Anda sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Bapak Letkol Lukman Tias SHMH Purnawirawan siap ngarojong membangun Subang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.